Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, yang diwakili oleh Ibu Emi Mulyani. Yang saya hormati, Pendamping Lapangan Organisasi Penggerak, Bapak Nur Hadi. Yang saya hormati, Pengawas Sekolah Tingkat SMP Disdikbud, Bapak Gunaryo. Dan yang saya hormati seluruh Bapak, Ibu Kepala Sekolah, dan guru peserta program organisasi penggerak Guru Sekolah Karya yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya, kita dapat berkumpul pada siang hari ini secara virtual dalam rangka pembukaan dan sosialisasi pelaksanaan program organisasi penggerak Guru Sekolah Karya episode 3 tahun 2023. Sebelumnya, perkenalkan saya dengan Ingrid Agustin sebagai moderator pada siang hari ini dan kedepannya akan aktif berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan POP. Kami, Yayasan Tunas Cahaya Bangsa, mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk turut mendukung program Merdeka Belajar dengan melaksanakan program pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah dalam bentuk pelatihan, pendampingan praktik mengajar, coaching atau pengembangan diri, dan kepemimpinan sekolah. Program organisasi penggerak Guru Sekolah Karya telah sampai pada tahun ketiganya, berkarya bersama Bapak Ibu, guru dan kepala sekolah dari 15 sekolah tingkat pertama yang ada di Kota Balikpapan. Baik, sebelum acara kita mulai lebih lanjut, saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Bapak Ibu hadirin sekalian, adapun susunan acara kita pada siang hari ini adalah yang pertama, sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan yang pada siang hari ini diwakili oleh Ibu Emi Mulyani, sekaligus juga nanti akan membuka secara resmi kegiatan POP Guru Sekolah Karya episode 3. Lalu yang kedua, penjelasan teknis pelaksanaan POP yang akan dijelaskan oleh Ketua Pelaksana, yaitu Bapak Iswahyudi Rahman. Lalu yang ketiga, sesi tanya-jawab terkait teknis pelaksanaan kegiatan. Dan terakhir ialah penutup. Baik, kita akan mulai acara kita pada siang hari ini dengan pertama-tama mendengarkan kata sambutan dari Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Ibu Emi Mulyani. Kepada Ibu Emi Mulyani, disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ingrid. Saya coba menyampaikan sambutan dari Bapak Kepala Dinas. Ini gimana? Diterimanya lancar tidak ini? Ada gangguan atau bagaimana? Lancar, Ibu. Lancar. Baik. Izin ya, saya juga sambil ada kegiatan, tapi saya melalui YouTube saja, jadi mata saya terkadang ke sini, itu karena ada dua kegiatan yang harus saya ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Program Organisasi Penggerak dari Yayasan Tunas Cahaya Bangsa, Pak Iswahyudi Rahman, SPD.
Yang saya hormati pendamping penggerak Sekolah Karya, Bapak Nur Hadi, Bapak Ibu Kepala Sekolah Pelaksana Program Organisasi Penggerak Sekolah Karya, mungkin hadir di sini, dan para peserta sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan program organisasi penggerak Sekolah Karya episode 3 tahun 2023. Sebelum saya menyampaikan sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf beliau. Kadis menitipkan salam kenal kepada para peserta karena sebenarnya ini kali pertama beliau semestinya menghadiri kegiatan program organisasi penggerak karena beliau baru bertugas di tanggal 21 Februari 2023 kemarin. Nah, sementara Pak Pur yang kemarin menjadi kepala dinas kita itu mutasi ke BKP SDM. Jadi pada hari ini juga Pak Irfan Taufik belum bisa bersama kita di sini karena beliau sedang mengikuti kegiatan di Samarinda. Jadi nggak bisa hadir di sini, beliau titip salam. Ya, hadirin dan undangan yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat serta karunia-Nya hari ini kita dapat mengikuti sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan program organisasi penggerak sekolah episode 3 tahun 2023. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mendoakan saudara, keluarga, dan kerabat yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan dan kepulihan, sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala. Hadirin yang saya hormati, program ini bertujuan memberikan bekal kemampuan kepemimpinan, pembelajaran, dan pedagogi kepada guru, sehingga Bapak Ibu Guru mampu menggerakkan komunitas belajar di dalam maupun di luar sekolah. Selain itu, setelah mengikuti kegiatan ini, guru diharapkan dapat mengembangkan potensinya menjadi pemimpin pendidikan yang mewujudkan rasa nyaman dan kebahagiaan peserta didik ketika berada di lingkungan sekolah masing-masing. Harapan saya, guru harus dapat menggerakkan ekosistem pendidikan di sekolah dan komunitas belajar di sekitarnya dalam rangka mewujudkan peserta didik. Atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, saya menyambut baik dan menyampaikan apresiasi pada kegiatan sosialisasi dan program organisasi penggerak Sekolah Karya episode 3 di Kota Balikpapan yang diselenggarakan oleh Yayasan Tunas Cahaya Bangsa. Kegiatan ini semoga kegiatan ini lebih berkualitas sekaligus mampu mengoptimalkan potensi dalam rangka mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Saudara-saudara yang berbahagia, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk serta perlindungannya kepada kita sekalian dalam mewujudkan Balikpapan sebagai kota terkemuka, nyaman dihuni, modern, dan sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman. Balikpapan, ku bangun, ku jaga, dan ku bela. Ku bangun dengan amal, ku jaga dengan iman, dan ku bela dengan doa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Tadi diminta sekalian untuk membuka ya, berarti dengan ini saya Emi Mulyani atas nama Dinas Pendidikan membuka kegiatan sosialisasi ini dengan Ibu Emi mohon maaf interupsi, mic-nya termute Ibu. baru termute apa sudah dari tadi? Enggak ya? Baru Ibu, tadi setelah mau pembukaan, silahkan dilanjutkan. Pada saat Ibu meresmikan tadi ke mute Ibu. Oh gitu. Iya. Baik, saya ulang berarti ya Pak Rahman ya, Pak Iswadi ya, Iswadi ya. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
izin saya atas nama Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuka kegiatan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan program organisasi penggerak sekolah karya episode 3 tahun 2023. Semoga kegiatannya bisa berjalan lancar. Amin. Ya. Halo Ibu, sepertinya masih tadi udah ke-mute lagi Bu sepertinya, tapi udah selesai. Halo Ibu Emi, kedengaran suara saya? Ya, Oke. agak goyang-goyang berarti ini mau saya ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Emi atas sambutan dan bimbingannya. Serta terima kasih juga sudah membuka kegiatan POP Guru Sekolah Karya episode 3 secara resmi. Selanjutnya, kita akan langsung mendengarkan penjelasan teknis pelaksanaan program dari Ketua Pelaksana POP Guru Sekolah Karya Yayasan Tunas Cahaya Bangsa, yaitu Bapak Iswahyudi Rahman. Kepada Bapak Iswahyudi atau Bapak Is, kami silahkan. Izin Pak Is, mungkin sebelum dimulai saya Ibu mic-nya mati lagi. Ibu mic-nya mati lagi, tadi saya tidak dengar. Ini. Ya, izin sebelum Mas Is mulai, saya off kamera karena saya juga sambil mengikuti Zoom di sebelah. Boleh Ibu, boleh. Saya sambil mengikuti juga. Terima Baik, kasih. Ibu. Terima kasih banyak Ibu Emi. Iya, silakan Bapak Is. Boleh dilanjut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu semuanya yang hadir hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Emi Mulyani yang sudah menyempatkan waktunya siang hari ini berkumpul dengan kita untuk diskusi dan koordinasi terkait masuknya tahun ketiga program kita. Tahun terakhir Bapak Ibu ya, ini akan jadi tahun terakhir kita di program Guru Sekolah Karya, dan tentu harapan saya nanti ke depan kita bisa mengekspansi program ini tidak hanya untuk sekolah tapi juga untuk komunitas-komunitas guru lainnya nanti itu. Nah, Bapak Ibu hari ini yang sudah hadir, mungkin ada yang tidak hadir ya pada siang hari ini, dan harapan saya nanti untuk bisa menyampaikan apa yang saya sampaikan hari ini kepada rekan-rekan yang tidak hadir, dan mohon untuk absensinya diisi Bapak Ibu ya, supaya nanti pada saat sertifikat akhir pun Bapak Ibu juga bisa mendapatkan sertifikat, karena juga kita akan lihat dari persentase kehadiran Bapak Ibu tentunya. Baik, saya akan langsung saja supaya kita hari ini efektif Bapak Ibu ya, terkait apa yang akan saya sampaikan, terutama adalah bagaimana pelaksanaan program ini di tahun 2023. Baik Bapak Ibu, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Mister. Sudah ya? Pak Is. Oke, baik. Saya izin share terkait tentang rencana kita di tahun 2023 ini ya Bapak Ibu ya. Sebagaimana yang Bapak Ibu lihat di layar, episode 3 ini akan mengusung menjadi guru tangguh melalui filosofi sekolah karya, yang mana targetnya adalah optimasi merdeka belajar untuk generasi Pancasila tahun 2045. Kok 45? Karena kan kita memetiknya nanti Bu ya, nggak sekarang gitu. Kita mengajar mereka bekerja dan melanjutkan hidupnya itu nanti di tahun 2045 di dunia yang sebenarnya. Begitu. Baik, berikutnya adalah tentu program ini seperti tahun lalu dan disampaikan oleh Ibu Emi tadi bahwa kita akan melakukan peningkatan kapasitas pedagogi dan kepemimpinan tentunya untuk Bapak Ibu, baik untuk peserta didik bahkan untuk komunitasnya nanti di lingkungan kerja maupun di komunitas guru di luar sekolah. Seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya ya,
seperti apa program tahun ini ya. Kalau Ibu kemarin yang sempat saya undang untuk menjadi testimoni waktu kedatangan dari Kemendikbudristek dari pusat ke Balikpapan, mungkin sudah tahu draft rencana apa yang akan muncul di tahun 2023 ini. Tapi sebelum kita munculkan itu di tahun 2023 ini, saya mau recap sedikit Ibu ya, tentang kegiatan kita tahun lalu seperti apa, dan saya akan tampilkan dan kita saksikan sama-sama kilas balik program kita tahun lalu di tahun 2002 ya. Baik. Selama mengikuti pelatihan ini saya sangat antusias sekali karena banyak informasi, materi yang saya dapatkan yang nanti akan saya aplikasikan ke sekolah. Saya dapatkan dari diklat ini tadi atau pelatihan ini tadi banyak sekali ya, terutama tentang manajemen kelas, manajemen perilaku siswa, kemudian kita juga mendapatkan metode pembelajaran yang lebih menarik yang akan bisa kita terapkan di sekolah kita. Hal baru yang saya dapatkan tentu banyak dan semua mencakup dari segi untuk melayani siswa, dari segi kita di dalam kelas, metode mengajar, kemudian teknologi ataupun sarana yang diperlukan dalam kita mengajar, sehingga hal tersebut tentunya memotivasi saya dan memberi semangat saya untuk bisa berubah dan tentunya memperbaiki diri. Yang merasa senang dengan mengikuti kegiatan ini adalah pada saat materi bimbingan karakter dan perilaku positif anak. Saya mendapatkan ilmu yang bisa dapat membuat suasana pembelajaran di dalam kelas itu menjadi nyaman, membuat siswa itu lebih kreatif. Alhamdulillah banyak sekali yang saya dapat dari pelatihan POP Sekolah Karya di sini. Baru bagi saya adalah bagaimana manajemen papan tulis. Ternyata papan tulis itu punya manajemen tersendiri. Yang biasa yang kami lakukan hanya bagi biasa, seperti itu. Kemudian ternyata diajarin oleh para trainer di sini bahwa penggunaan papan tulis itu ada maksud-maksud tertentu. Sekolah Karya untuk bangsa. Iya, Bapak Ibu ya, tak terasa ya, tahun lalu kita sudah melaksanakan kegiatan itu dan serunya, dan saya tahu bahwa kita meluangkan waktu dan itu adalah investasi Bapak Ibu ketika meluangkan waktu belajar bersama kami di program Guru Sekolah Karya di episode 2 tahun lalu, dan sekarang kita akan masuk di episode tahun 3. Untuk Pak Nur Hadi, selamat datang ya, saya baru melihat tadi di layar. Saya akan izin lanjut kalau begitu untuk menjelaskan apa rencana kita di tahun 2023 ini. Baik, saya akan mulai Bapak Ibu. Untuk di program tahun 2023 ini kita akan ada 3 kegiatan besar. Kalau Bapak Ibu lihat di layar ada 5 ya, tapi sebenarnya hanya 3 kegiatan Bapak Ibu. 3 kegiatan, yang pertama kita akan mulai dengan Guru Sekolah Karya Camp. Artinya Bapak Ibu kita akan ada teacher camp, akan ada kemah guru ya. Nanti kita akan kemah selama 1 hari Bapak Ibu ya, menginap tentunya ya. Nanti kita rencanakan menginap 1 hari tentunya dalam waktu dekat ini. Dan kemudian kita akan lanjutkan di kegiatan kedua, yaitu adalah kegiatan coaching and teaching klinik. Dan ketiga ada yang namanya
konferensi guru sekolah karya. Baik Bapak Ibu, lalu nanti pertanyaannya tadi ada 3, kenapa di sini ada 5? Saya akan jelaskan bagaimana proses kegiatan kita ini secara satu persatu. Saya akan jelaskan dulu guru sekolah karya nanti untuk yang camp, kita akan kemah dan di sini kita akan belajar bagaimana untuk menghidupi konsep profil pelajar Pancasila itu dari teladannya guru, artinya gurunya dulu yang memiliki teladan ini sebelum kita impartasikan kepada peserta didik, itu tujuannya. Jadi kita bicara tangguh Bapak Ibu, artinya kita belajar ketangguhan, dan hari ini saya dan teman-teman semuanya, para pelatih tentunya mengharapkan sejauh mana ketangguhan Bapak Ibu dalam berkomitmen menjadi guru, dan disinilah ruang tantangan terakhir kita membuktikan bahwa kita sebenarnya apakah sungguh layak menjadi guru atau guru hati kita, nurani kita menganggap pekerjaan guru adalah tanggung jawab saja atau sekedar ya ini pekerjaan saya, bukan dari hati nurani kita, atau implementasi profil pelajar Pancasilanya atau profil Pancasilanya tertanam di diri kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, seperti permohonan testimoni beberapa yang kami dapatkan dari Bapak Ibu, yaitu adalah ditambahnya pembelajaran diferensiasi dan micro teaching yang play and pause, berhenti dan lanjut, dan tanya jawab, tentunya itu kita tambah, dan tapi kali ini kita pecah menjadi beberapa kelompok Bapak Ibu. Jadi tidak lagi 30 guru langsung hari itu, tidak ya. Tidak. Jadi ini kita akan bagi menjadi kelompok, yaitu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok A itu ada 10 guru Bapak Ibu, kelompok B itu ada 9 guru, dan kelompok C ada 11 guru. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa jumlahnya tidak 10 saja Pak Is begitu? Jawabannya adalah tentu kami ingin melihat mata pelajaran dan apa yang diampu tadi sesuai, dan ketika memberikan interaksi nanti sama begitu. Jadi feedback yang didapat, umpan balik yang didapat, materi yang didapat itu selaras dengan mata pelajaran yang diampu, setidaknya begitu. Nah, itu yang kami harapkan, makanya jumlah pesertanya sedikit berbeda daripada umumnya yang biasanya dibagi 10 gitu Bapak Ibu ya. Ini tidak, kita bagi 10, 9 dan 11 seperti itu. Nah, di dalam pelaksanaan ini nanti Bapak Ibu harus mempersiapkan satu rencana pengajaran dan bawa bahan ajarnya. Nanti Bapak Ibu mengajar di kelas, di coaching and teaching clinic ini mengajar ya Ibu ya. Dan rekan-rekan Bapak Ibu akan menjadi peserta didik seperti biasa, dan saya pun juga akan ikut di situ, dan langsung kita akan play and pause seperti biasa menambah ini, dan sekaligus kita berdiskusi secara kontekstual masalah apa yang Bapak Ibu dapatkan ketika mengajar di kelas selama ini. Jadi isu-isunya atau masalah-masalah yang kita diskusikan adalah relevan dan kontekstual yang terjadi selama Bapak Ibu mengajar di kelas sebenarnya. Begitu. Jadi boleh curhat, boleh sharing di sini nanti ya. Jadi materinya tidak berat seperti yang kemarin-kemarin. Jadi ini udah praktek, dan Pak, bagaimana kalau RPP-nya tidak selesai? Kami bawa seadanya. Tidak apa-apa. Tujuan kita adalah di sini untuk berdiskusi bagaimana kita membuat rencana itu jadi lebih baik. Begitu. Ya Bapak Ibu ya. Itu lalu, dan terakhir kita akan tutup dengan konferensi guru sekolah karya, dan ini juga kita akan lakukan selama 1 hari penuh ya Bapak Ibu. Yang mana nanti kita akan rangkai dalam 1 tahun ini, dan kami akan merencanakan program ini selesai sebelum tahun ajaran selanjutnya dimulai. Artinya ketika program ini selesai, Bapak Ibu sudah siap menggunakan apa yang kami bekali ini, apa yang kami berikan ini di tahun ajaran 2023-2024. Begitu Bapak Ibu. Ya. Saya akan sampaikan satu persatu rencana kita. Baik, pertama adalah seperti biasa kita akan mengintervensi 15 sekolah ya. Seperti daftar yang Bapak Ibu lihat, 30 guru sasaran, 15 kepala sekolah, dan 1 pengawas sekolah tingkat satuan SMP. Begitu. Selanjutnya adalah saya ingin sampaikan terkait tentang lini masa kita atau rencana kita di tahun 2023 ini. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, jadwal kita adalah kami sudah audiensi kemarin 2 hari lalu pada tanggal 22 Februari dengan Ibu Emi atau Dinas Kota Balikpapan, Dinas Pendidikan Kota Balikpapan terkait rencana kami di tahun 2023 ini.
Lalu hari ini tanggal 24 kita Zoom meeting terkait tentang koordinasi kegiatan dan apa saja yang akan kita lakukan sampai bulan Mei tentunya ya, tidak sampai Juni ya Bapak Ibu. Begitu. Dan di sini rangkaiannya adalah kita akan mulai pertama kali itu 30 guru dulu semuanya kita akan camp, saya juga akan ikut Bapak Ibu hadir di situ mendampingi Bapak Ibu dari tanggal 2 Maret sampai 3 Maret tahun 2023. Nah, tak terasa jadi awal bulan kita langsung akan kemah ini. Kemudian grup A Bapak Ibu itu akan dilakukan di tanggal 16 Maret, 31 dan 8 April. Wah, beda-beda ya tanggalnya. Iya, karena kita mau kasih jeda, jadi Bapak Ibu juga bisa tetap mengajar di sekolah dengan rentang waktu yang sudah kami tentukan sehingga tidak padat seperti kemarin yang 3 hari berturut-turut, tidak. Begitu ya. Jadi memang kita buat jeda seperti itu. Nanti ada grup B dan grup C. Dan kemudian seperti yang Bapak Ibu lihat, tanggal kita 16 grup A, tanggal 17 grup B, grup C-nya tanggal 18, begitu ya. Saya ulang. Jadi 16 itu A, B 17, C 18, nanti tanggal 31 Maret itu adalah grup A lagi, dan 1 April itu adalah grup B, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu rencana kegiatan kita selama sampai bulan Mei nanti. Dan seperti Bapak Ibu lihat bahwa rencana kita di tahun ini tentunya adalah lebih banyak di coaching and teaching kliniknya, dan kita ingin lebih tepat sasaran dengan membagi beberapa kelompok kecil, dan tempatnya kami sudah sampaikan di sini, yaitu adalah di Harapan Bangsa ya, Elevate Room yang seperti Bapak Ibu hadir kemarin. Nah, dan yang terakhir adalah kita akan konferensi Bapak Ibu. Bapak Ibu akan kami inapkan di hotel, kita akan nginep ya, refreshing lah sesekali ya Bapak Ibu ya. Gitu ya, kita refreshing sekali gitu. Refreshing sekaligus kita juga akan berdiskusi untuk rencana ke depan setelah program ini selesai. Kita akan melaksanakan apa tindak lanjut dari hasil 3 tahun kita berlatih bersama, belajar bersama, dan menjadi alumni guru sekolah karya. Begitu Bapak Ibu. Baik, yang pertama saya akan mulai breakdown mata pelatihan dan kegiatan kita untuk guru sekolah karya camp. Kita kemahnya dulu ya, 2 Maret sampai 3 Maret ya, ini 2 hari 1 malam ya tentunya. Kita akan melaksanakan di ground camp, campnya saya rahasiakan dulu Bapak Ibu ya. Nanti saya akan infokan tempatnya segera di grup WA dan juga di hub kita ya Bu ya, di website yang sudah kami siapkan untuk Bapak Ibu cek, dan itu adalah sumber informasi segala yang Bapak Ibu butuhkan selama terlibat di program ini. Nah, materi kita ada 4 ya. Pertama adalah positive self-esteem, 3 jam pelajaran, professional teacher grooming. Nanti Bapak Ibu akan belajar bagaimana berpenampilan profesional tentunya untuk putra-putri Bapak Ibu di sekolah dan untuk rekan kerja kita, karena kita adalah lembaga institusi pendidikan, tentu apa yang ditampilkan dari kita adalah keteladanan yang dilihat oleh peserta didik kita. Kita tuntut siswa kita rapi, nah, gurunya juga harus bisa rapi ya, begitu. Dan terakhir adalah tentu kita ada program guru untuk Indonesia. Dan yang tentu yang tidak saya tulis ini adalah kita nanti ada barbecue Bapak Ibu, jangan khawatir, kita akan ada pesta barbecue atau kita ada makan malam bersama sebagai bentuk partisipasi Bapak Ibu juga. Dan kedua adalah tentu ini menjadi ruang diskusi kita akan lakukan FGD di dalam ruang itu juga, dan kita bisa sharing isu-isu kependidikan, isu-isu di kelas, masalah apa yang dihadapi peserta didik. Di ruang inilah kita akan berbagi bersama dan mencoba mencari solusinya sama-sama dengan suasana yang lebih menyenangkan. Kita ingin kelas yang menyenangkan, gurunya juga harus menyenangkan. Nah, jadi itu untuk kegiatan kita yang akan kita laksanakan 2 Maret hingga 3 Maret tahun 2023. Jadi persiapkan waktunya Bapak Ibu, nanti surat tugasnya juga akan kami berikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Itu kegiatan pertama kita. Lalu nanti kemudian untuk kelompok A ini akan dihadiri oleh 6 guru bahasa Indonesia dan 4 guru bahasa Inggris. Satu kelompok guru bahasa, Bapak Ibu ya. Begitu. Nah, ini jadwalnya adalah di 16 Maret
31 Maret, dan 8 April. Jadi 3 kali pertemuan Bapak Ibu ya. Dan pelatihan kita hanya 2, teaching demo atau micro teaching, dan terakhir adalah umpan balik. Begitu. Nah, karena ini ada umpan balik, tentu di sini kita 3 kali pertemuan dan totalnya berarti ada 6 kali Bapak Ibu ya. Artinya bahwa dari 10 guru ini tidak semua guru yang akan melakukan demo teaching di kelas, kami akan memilih tentunya, atau kami tunjuk tentunya, dan tentu random Bapak Ibu ya. Nanti kita akan tiba-tiba saya tunjuk Ibu Santi gitu misalnya, ya Ibu Santi harus siap gitu misalnya ya, atau Bu Lili gitu harus siap. Bu Santi udah senyum-senyum, udah senyum-senyum ketawa dia ya. Gitu. Oke. Nah, jadi itu Bapak Ibu jangan khawatir ya, di sini bukan supervisi di kelas yang atau dari pengawas, kita akan belajar sama-sama. Mungkin kejadian di kelas yang muncul kita akan diskusikan setelah itu. Nah, yang harus disiapkan Bapak Ibu adalah pengajaran selama 30 menit saja ya. Pengajaran selama 30 menit, nanti Bapak Ibu mengajar, rekan-rekan yang hadir akan menjadi guru, menjadi siswa, dan nanti kita dan saya juga akan menjadi siswa. Nanti akan saya hentikan play and pause supaya kita bisa berikan feedback langsung, dan kemudian kita akan langsung berikan umpan balik bagaimana membuat rencana pembelajaran tadi lebih menarik lagi, dan harapannya di tahun 2023-2024 nanti di tahun ajaran baru Bapak Ibu sudah bisa menggunakan lesson plan itu atau RPP itu kepada peserta didiknya. Itu besar harapan saya. Nah, jadi 16 Maret, 31 dan 8 April itu adalah kelompok A, 6 guru bahasa Indonesia, 4 guru bahasa Inggris. Mungkin Bapak Ibu masih ingat kan ya, nggak digantikan kepala sekolahnya kan ya, sesuai kesepakatan bahwa tidak ada pergantian peserta selama program ini berlangsung. Itu jadi 3 kali pertemuan. Kemudian kelompok B juga sama Bapak Ibu ya, hanya saja ini berbeda mata pelajaran. Kita ada 6 guru matematika dan 3 guru IPA. Nah, jadi kita ada 9 guru ini ya, Bapak Ibu. Jadi 9 guru ini akan ikut di kelas B. Kelas B ini ada di tanggal 17 Maret, 1 April, dan 6 April 2023. Mungkin Bapak Ibu bertanya, ini kan nanti terkena tentatif ya waktunya. Kita akan lihat nanti apakah tentunya ini akan jadi satu kendala bagi kita Bapak Ibu, karena kita akan berhadapan dengan bulan Ramadan ya tentunya. Ya, ini juga jadi concern, makanya kita sudah hitung waktunya, dan mudah-mudahan hari ini tidak ada masalah yang kami pilih ini, karena kami juga sudah mengecek dengan kalender apakah ini terkena tidak dengan masa puasa. Tentu ada sebagian yang kena, dan kami juga melihat kapan cuti bersama dan lain juga kami pertimbangkan. Namun jika nanti ada hal-hal yang perlu dirubah Bapak Ibu ya, kami akan umumkan selama program ini berlangsung. Begitu. Nah, itu untuk kelompok B Bapak Ibu ya. 6 guru matematika dan 3 guru IPA. Ya. Dan kemudian kelompok C terakhir tentunya adalah ada 3 guru IPS. Ini beragam, penuh warna saya katakan gurunya, karena kita tidak bisa mengelompokkan lagi. 3 guru IPS, 2 guru penjaskes, 3 guru agama Islam, dan 2 guru prakarya ditambah 1 guru BK. Bayangkan ini ada 9 guru yang harus kurang lebih ada 11 ya ini Bapak Ibu, maaf bukan 9 tapi 11 guru yang akan mengikuti program ini, dan ini ada di tanggal 18 Maret, 30 Maret, dan 7 April 2023. Begitu. Dan sama, kita dalam 1 kali pertemuan hanya 2 guru yang demo teaching Bapak Ibu ya. Jadi dalam 1 kali pertemuan itu, misalnya tanggal 18 Maret, itu hanya 2 guru yang maju, tidak semuanya. Sisanya jadi peserta didik. Kemudian kita akan diskusi FGD umpan balik terkait hal-hal apa saja yang kita temui selama micro teaching, dan isu-isu apa saja yang kita bisa diskusikan di kelas yang Bapak Ibu mengajar saat ini terjadi di kelas sebenarnya. Begitu. Nah, ini yang akan kita lakukan sampai klinik C. Kemudian selesai dari kegiatan ini Bapak Ibu, kita akan tutup kegiatan ini dengan satu kegiatan besar, yaitu adalah konferensi guru sekolah karya, di mana isinya ada talk show, seminar, dan konferensi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan ada talk show dan seminar, di mana kontennya ada 3 mata pelatihan. Satu adalah urgensi kurikulum merdeka di sekolah untuk menciptakan sekolah menyenangkan.
dan peningkatan kualitas pelajar tahun 2045. Dan yang kedua adalah 5 esensi keterampilan dalam memimpin. Dan terakhir adalah seperti permohonan Bapak Ibu, kami pilihkan, memilih, dan menyusun assessment atau penilaian yang tepat untuk pembelajaran siswa di kelas. Begitu. Nah, kemarin ada request itu, maka kita akan fullkan kegiatan ini di tanggal 19 Mei hingga 20 Mei. Salah satu hotel di Kota Balikpapan tentunya nanti kita akan infokan. Dan diikuti oleh 30 guru, 15 kepala sekolah, dan 1 pengawas sekolah. Nah, jadi kita di sini akan ikut di kegiatan konferensi guru ini 19 sampai 20 Mei tahun 2023. Dan untuk kepala sekolah, kami mohon maaf, yang kami inapkan di sini nanti yang menginap 1 malam di hotel itu adalah untuk guru saja. Begitu, jadi kepala sekolah hanya 1,5 hari full, jadi kami memberikan ruang untuk guru. Karena apa? Guru yang kami berikan ruang lebih lama untuk menginap, karena mereka akan menyusun rencana implementasi dan impartasi program ini di tahun 2023-2024. Ya, begitu, Bapak Ibu. Nah, ini yang akan kita lakukan selama dari bulan Maret nanti kita mulai hingga bulan Mei. Begitu. Kenapa tidak bulan Juni? Karena kita pasti sudah mulai dengan tahun ajaran baru ya Bapak Ibu ya. Dan nanti harapan saya adalah kita bisa bersinergi lagi setelah Bapak Ibu merencanakan apa yang akan Bapak Ibu kerjakan, bagaimana mengimpartasikannya, bagaimana mengimplementasikan atau membagikannya kepada rekan kerja kita. Yang selama ini yang saya tahu bahwa kita mengikuti dengan program MGMP, dan saya sebenarnya ingin lebih daripada itu Bapak Ibu ya. Kalau lewat MGMP itu biasa kita bikin komunitas baru ya gitu, namanya komunitas guru sekolah karya. Kalau ada guru penggerak berarti kita ada guru sekolah karya gitu, yang kelompoknya adalah ini. Nanti Bapak Ibu, besar harapan saya setelah program ini Bapak Ibu lah yang menjadi trainer, melatih guru-guru anggota barunya, dan ini menjadi sebuah komunitas yang besar, yang terstruktur, dan kami akan menjadi pendamping Bapak Ibu selama program ini bisa dilaksanakan. Begitu. Nah, itu rangkaian besar lini masa kegiatan kita sampai bulan Mei, tepatnya 20 Mei tahun 2023. Mudahan tanggal-tanggal ini tidak mengganggu dan tidak mengganggu rencana Bapak Ibu selain mengajar dan lainnya seperti itu. Nah, itu terkait program kita sampai bulan Mei. Dan kemudian tentu yang ingin saya sampaikan juga adalah ketentuan pelatihan ya Bapak Ibu ya. Ini penting yang ingin saya sampaikan, bahwa terkait hasil diskusi kami dengan kementerian di Jakarta, itu adalah kehadiran Bapak Ibu diharapkan minimal 80% dari jumlah seluruh kegiatan lini masa awal sampai akhir. Artinya mohon kerjasamanya untuk bisa hadir Bapak Ibu, karena tentu sertifikat dan angka kredit ini sangat berpengaruh juga untuk Bapak Ibu bisa mengajukan kenaikan pangkat mungkin dan lain sebagainya. Dan ini juga menjadi concern atau perhatian dari Kemendikbudristek. Dan yang kedua adalah kami ingin Bapak Ibu berkomitmen ya mengikuti, menuntaskan, serta mengimplementasikan pelatihan yang diberikan selama berlangsungnya kegiatan ini hingga setelah konferensi guru sekolah karya. Itu. Dan berikutnya adalah saya ingin sampaikan sekali lagi Bapak Ibu, peserta pelatihan tidak bisa digantikan oleh peserta lain selama program guru dan kepala sekolah karya ini dilaksanakan, kecuali tergantikannya karena faktor mutasi misalnya atau pensiun, maka itu diizinkan. Begitu. Dan ini juga menjadi concern, mohon disampaikan kepada kepala sekolah, karena sebenarnya kami melatih guru, bukan guru BK. Jadi harapan besar saya adalah yang mohon disampaikan kepada kepala sekolah bahwa kalau bisa mencari penggantinya adalah guru mata pelajaran. Seperti itu. Dan ketiga adalah, ini adalah himbauan saja, besar harapan saya adalah berkewajiban Bapak Ibu untuk impartasi ya, mengimplementasikan, berbagi kepada rekan kerja guru di sekolah maupun komunitasnya. Nah, itu 3 hal yang harus diperhatikan. Lalu terkait pelatihan, besar harapan saya 15 menit sebelum pelatihan dimulai Bapak Ibu sudah bisa datang. Ya, itu
lalu ketentuan sertifikat Bapak Ibu ya. Sertifikat nanti akan kami siapkan link khusus seperti tahun lalu, bahwa karena link ini dari kementerian bukan dari kami, jadi nanti ada link yang Bapak Ibu harus isi dan itu akan menjadi sertifikat, pengeluaran sertifikat untuk Bapak Ibu nanti. Nah, biasanya mohon kerjasamanya untuk mengisi setiap link, daftar hadir dan daftar link yang kami berikan untuk Bapak Ibu isi, supaya ini menjadi pertanggungjawaban kami. Lalu bagaimana jika ada peserta yang sakit? Oke, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu berhalangan karena sakit, bisa mengirimkan surat keterangan sakitnya pada hari selanjutnya. Misalnya hari ini Bapak Ibu sakit gitu ya, dan tidak bisa hadir, Bapak Ibu bisa mengirimkan suratnya besok, maksimal 2 hari setelah ketidakhadiran. Gitu. Dan jika tidak ada informasi itu, maka kami anggap Bapak Ibu tidak hadir tanpa keterangan, seperti itu ya. Dan berikutnya adalah, tentu ini penting menjadi perhatian Bapak Ibu untuk diberitahukan jika memang tidak hadir karena halangan-halangan yang misalnya ada tugas lain yang memang mendesak dari Dinas Pendidikan atau dari kepala sekolah yang memang dari rujukan atau rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Begitu. Nah, ini yang harus diperhatikan sama-sama oleh kita, dan Bapak Ibu juga bisa memperhatikan ketidakhadiran dalam pelaksanaan kegiatan ini. Baik. Dan sebelum saya lanjutkan, saya ingin sampaikan juga Bapak Ibu, kalau tahun lalu saya mohon maaf sebesar-besarnya tidak ada uang transport dan lain-lain, dan tahun ini alhamdulillah Bapak Ibu kita disetujui oleh kementerian, nanti administrasinya ada ya. Gitu. Jadi nanti akan ada uang harian dan tentu ada uang transport yang Bapak Ibu terima sesuai dengan pagu dari Kemendikbudristek ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, yaitu saya kemarin dapat kabar dari pusat bahwa anggarannya pun ditingkatkan daripada tahun lalu. Nah, itu besar harapannya Bapak Ibu bisa melengkapi ini, dan kehadirannya juga menjadi salah satu concern kami ya terkait hal-hal nanti yang sifatnya administratif Bapak Ibu. Nah, narasumber kita seperti biasa, namun kali ini saya kenalkan 2 narasumber kita yang dari tahun lalu. Mungkin yang angkatan pertama sudah kenal, Pak Joni Kelapong, MACBC CLS, ya. Beliau adalah founder Chairman Generasi Unggul Trainer Center yang di NTT, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingat ada peserta didik yang juara dunia ya. Nah, beliau salah satu yang menjadi pendorong peserta didik itu untuk bisa sampai di tingkat itu. Lalu ada Ibu Agnes Puspa Indah, beliau adalah Beauty and Fashion Makeup Artist, Makeup School Los Angeles. Nah, jadi kita benar-benar belajar nih, profesional berpenampilan yang rapi, yang profesional, ya. Nanti dari Ibu Agnes yang akan melatih kita, dan narasumber lainnya seperti Bapak Ibu kenal, dan saya tidak perlu perkenalkan kembali ya, begitu. Ya, udah bosan bahkan ketemu kita terus ya Ibu ya. Gitu. Oke. Baik, berikutnya adalah terkait dengan narahubung. Saya akan sampaikan sedikit bahwa ini ada link Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa scan barcode-nya, dan nanti juga akan kami share linknya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa isi ya. Nanti Bapak Ibu bisa isi link ini, tujuannya adalah registrasi ulang dan lain-lainnya. Saya akan share sebentar ya Ibu ya, untuk seperti apa sih pengisiannya di dalam form kali ini. Ya, seperti yang Bapak Ibu lihat di layar. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah ya, aman ya. Baik. Jadi nanti di sini ini adalah link hub kita. Di sini ada rapat koordinasi pelaksanaan yang saat ini kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Sedang berlangsung. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih untuk mengisi daftar hadir rapat koordinasi hari ini. Nanti silahkan diisi, ketika dipilih nanti tampilannya seperti ini, Bapak Ibu ya. Silahkan diisi linknya, pilih sekolah sasarannya, di sini sudah ada. Jika tidak terdaftar, Bapak Ibu bisa pilih other, seperti saya, karena saya juga harus mengisi. Nanti boleh mengisi di sini, misalnya adalah Yayasan Tunas Cahaya Bangsa. Silahkan diisi untuk daftar hadirnya hari ini. Baik, berikutnya adalah kita akan masuk ke guru sekolah karya camp. Kita akan kemah Bapak Ibu ya. Dan beberapa hal yang harus Bapak Ibu isi, yaitu adalah pertama,
formulir pendaftaran ulang. Kenapa formulir pendaftaran ulang kami perlukan? Bapak Ibu perlu mendata ulang kembali ya, mengisi formulir ini. Walaupun kami sudah punya data Bapak Ibu, kami khawatir ada perubahan ya. Seperti tadi ada guru BK yang mungkin ada penggantian atau seperti apa. Mohon infonya. Nanti silahkan diisi formulir ini. Nanti silahkan pilih sekolahnya yang sudah kami isikan ya. Misalnya saya pilih SMP Syahwana Khalil. Nanti nama lengkap beserta gelar diisi dengan huruf kapital ya. Misalnya di sini nama saya. Mohon diisi dengan nomor induk kependudukan NIK. Lalu di sini NIP. Kalau PNS Bapak Ibu ya. Kalau tidak PNS tidak perlu diisi. Seperti biasa ada jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan jabatan. Nah Bapak Ibu, ketika memilih jabatan, misalnya guru mata pelajaran, mohon diisi mata pelajaran yang diampu apa. Siapa tahu Ibu tadi ngajar matematika berubah jadi IPA, ya. Makanya saya perlu data baru, siapa tahu nanti perubahannya akan menyesuaikan nanti di pengumuman kami. Ini penting supaya kami bisa melakukan mapping ya untuk klinik A, B, dan C. Nah, data yang kami berikan tadi adalah data yang sesuai mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu di tahun lalu. Begitu. Nah, berikutnya adalah pendidikan terakhir, ya tinggal diisi Bapak Ibu ya, S1, misalnya S1 pendidikan, SPD, dan seterusnya. Alamat tempat tinggal, nomor telepon atau WA yang aktif, nomor NPWP. Nah, Bapak Ibu ini penting sekali ya, nama bank, nomor rekening bank, dan rekening atas nama siapa. Bapak Ibu, kami administrasinya tidak menggunakan cash ya Bapak Ibu ya, menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Jadi kami menggunakan cash supaya pihak GTK bisa memeriksa secara mudah penggunaan dana kami. Begitu. Jadi kami menggunakan sistem transfer. Jadi nanti pada saat di tempat Bapak Ibu nanti tinggal mengisi, Bapak Ibu tinggal menandatangani tanda terimanya. Nanti kami akan kirimkan administrasinya melalui nomor rekening bank yang Bapak Ibu isi di sini. Jadi mohon ini diisi supaya tidak ada salah nomor rekening Bapak Ibu ya. Gitu. Dan kemudian berikutnya adalah riwayat penyakit. Ini penting karena kita kemah Bapak Ibu. Mohon diisi jika ada riwayat penyakit ya, mohon diisi di sini ya. Dan silahkan diisi, didetilkan apa, sehingga ini menjadi perhatian kami jika terjadi hal-hal yang tak diinginkan nanti. Gitu ya. Nah, itu jika sudah silahkan disubmit, dan nanti kami akan terima datanya. Dan Bapak Ibu tinggal menunggu surat atau SK penunjukan dari Dinas Pendidikan ya Bapak Ibu ya tentunya, terkait rencana kita di tanggal 2 Maret dan 3 Maret. Tepatnya itu hari Kamis dan Jumat, kalau tidak saya salah ingat ya. Begitu. Nah, itu mohon form ini diisi. Kenapa juga ini perlu data ulang? Karena sesuai dengan perintah Ibu Emi, bahwa Ibu Emi ingin punya daftar peserta yang mendapatkan program ini. Begitu ya. Betul. Beliau ingin tahu sekali siapa sih guru-guru yang mendapat program ini. Dan kita akan gotong royong sama-sama memberdayakan kemampuan kita, mengimpartasikan kemampuan kita ini ke guru-guru yang lain lewat kapasitas program-program yang lain. Nah, Ibu Emi perlu data ini dan mohon ini diisi, dan kami ingin kerjasamanya kalau bisa dalam waktu dekat ini, paling lambat minggu Bapak Ibu ya sudah diisi. Kenapa minggu paling lambat diisi? Karena besar harapan saya Senin kami sudah bisa keluarkan surat keputusan peserta. Gitu, kita sudah keluarkan SK pesertanya di hari Senin, dan saya bisa sampaikan ini kepada Dinas Pendidikan ya, yaitu bidang GTK. Begitu yang harus Bapak Ibu lengkapi sampai sini terkait dengan registrasi ulangnya. Nah, setelah registrasi apalagi yang dikerjakan oleh Bapak Ibu? Yang kedua itu adalah upload pas foto. Ya. Kok ada pas foto sih? Pas foto digital saja Bapak Ibu. Karena apa? Karena kami ingin tahu, mungkin dari kami juga butuh nama dan foto supaya kami bisa lebih kenal dan lebih mudah mengenali yang mana peserta dari guru sekolah karya ini, mana yang merupakan program guru penggerak, mana organisasi penggerak. Begitu. Ini yang memudahkan Dinas Pendidikan dan kami untuk mengetahui sasaran-sasaran kami lebih dalam. Begitu. Nah, dua ini adalah yang Bapak Ibu bisa lakukan, tinggal pilih upload, seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti ketika pilih upload, Bapak Ibu bisa langsung saja pilih upload di ujung kiri atas, pilih files, nanti filenya yang mana,
silahkan diisi di dalam sini. Ketentuannya adalah seperti di sini, formatnya ini Bapak Ibu ya, asal sekolahnya, jadi ditulis sekolahnya apa, misalnya SMP Negeri 10 Balikpapan, nama gurunya siapa, begitu ya. Jadi filing soft file-nya begitu. Nah, begitu juga dengan surat tugas. Nanti ketika Bapak Ibu mendapatkan surat tugas dari Dinas Pendidikan ataupun dari kepala sekolah, mohon surat tugas tersebut bisa diupload ke dalam sini sebagai soft file dan juga dibawa pada saat nanti camp. Jadi dua, diupload dan dibawa ya Bapak Ibu ya. Begitu. Kenapa diupload dan dibawa? Kadang-kadang begini. Sebenarnya mudah. Bapak Ibu tinggal bawa. Begitu. Kadang-kadang dinas itu dari pusat ya, dari kementerian tiba-tiba minta datanya secara mendadak dan kami harus segera mengupload itu juga, dan kami butuh gotong royong Bapak Ibu supaya ketika upload di sini dan itu juga sudah terintegrasi kepada kementerian di pusat. Jadi kementerian pun bisa langsung melihat tanpa harus kami lakukan uploading ulang. Begitu. Berikutnya adalah, nah di sini ada buku panduan kegiatan Bapak Ibu, dan kalau diklik belum kebuka ya Bapak Ibu ya. Sabar, nanti kita buka tempatnya di mana ya, biar makin penasaran begitu. Baik, itu, dan di bawahnya ada WhatsApp group. Nanti ini akan terus bertambah. Nanti ada klinik-klinik di bawahnya sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Di sini juga ada lini masa kegiatan selama kita di tahun 2023 ini, apa saja yang akan kita kerjakan dan apa saja yang kita akan tuntaskan. Itu Bapak Ibu ya, untuk arahan saya, dan ke depan besar harapan saya adalah kita bisa mensukseskan program ini dengan baik, dan kita bisa menjalankan semua ini dengan hati dan niat yang ikhlas, niat yang baik, satu untuk anak-anak Indonesia. Itu saja sebenarnya keinginan saya. Ya, oh ya, linknya Bapak Ibu adalah ini, nanti akan saya share juga Bapak Ibu ya di dalam Zoom meeting ini. Mungkin yang belum dapat saya akan share Bapak Ibu ya linknya, dan itu juga sudah kami share di dalam grup WA kita Bapak Ibu ya. Mungkin kalau Ibu Emi ingin gabung di grup WA kita, silahkan Ibu Emi, karena kita ada grup WA, bisa masuk saja ke WhatsApp grup ini. Nanti kami akan update segala hal program-program kami di dalam grup ini. Itu panjang ya Ibu ya penyampaian saya terkait rencana kita di tahun 2023 ini, dan saya titip Bapak Ibu, karena siapa lagi kalau bukan kita yang menjadi panutan, jadi teladan, dan seperti kemarin tagline kita adalah guru sekolah karya itu adalah peran menjadi panutan, teladan menjadi daya cipta, ajar menjadi karya. Begitu. Dan itu dari saya serahkan kembali kepada Ingrid. Silahkan Ingrid. Baik, terima kasih banyak Bapak Iswahyudi atas penjelasan teknis pelaksanaan programnya yang sudah cukup detail, dan kami harap sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Namun kami akan tetap memberikan waktu dan kesempatan bagi Bapak Ibu semua jika ada hal yang ingin disampaikan, entah itu saran atau mungkin masukan, atau mungkin ada hal yang ingin ditanyakan atau diperjelas. Bapak dan Ibu semua nanti dapat bertanya dengan cara menggunakan fitur raise hand, lalu nanti open mic setelah kami silahkan, atau bisa juga diketik dalam kolom chat yang ada, nanti akan kami bacakan. Baik, Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau via chat, silahkan Bapak Ibu. Kami berikan kesempatan. Atau mungkin sudah jelas semua? Izin Mbak Ingrid, ya, mungkin silahkan, karena Ibu. sudah lebih teknis ya, kebetulan saya juga dipanggil nih ke Pemkot, mungkin saya Pak Iswahyudi sekalian saya pamit karena ada kegiatan yang selanjutnya. Terima kasih, Baik. semoga tetap semangat, programnya jalan, seperti yang Pak Is tadi sampaikan, nanti kita akan ada next program ya Pak Is. Betul. Ya, makasih banyak Pak Is, Mbak Ingrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Terima kasih Bu Emi. Baik,
Ya, ini di kolom chat sudah ada Mr. Pais, 1 orang dari Ibu Cendana, SMP Negeri 19. Izin bertanya. Oh sorry, ada Ibu Arinta lebih dahulu, maaf. Saya bacakan Ibu Arinta dulu ya Bu Cendana ya. Dari SMP Negeri 23, guru PPKN masuk ke grup apa ya? Tadi saya lihat tidak ada di grup. Nah, terskip Mr. Is. Terima kasih Bu Arinta sudah di reminder. Silakan Pak Is, bagaimana ini? Baik, sebentar ya. Oke, Ibu Arinta guru PKN ya. Halo Ibu. Ibu Arintanya mungkin maaf Pak, iya, saya guru PKN. Maaf, saya lagi MGMP nih. Oh ya. Oh ya it's okay. baik. Baik. Baik, nanti akan kami update kembali Bapak Ibu ya. Ini kita akan coba petakan kembali, makanya kami perlu data Bapak Ibu segera. Nanti grupnya akan kami bagikan ya melalui grup WA. Karena kan ini masih tentatif ya, yang tadi yang saya share, saya coba share ulang apa saja Bapak Ibu ya yang menjadi pembagian. Karena ada guru PKN ya tadi ya. Dan besar kemungkinan Bapak Ibu kalau guru PKN itu nanti masuknya kalau nggak di grup C ya pasti di grup C ya Bapak Ibu nanti kalau PKN ya. Kalau nggak di grup C, grup A gitu. Kalau grup B kan ilmu sains semua Bapak Ibu ya. Kemungkinan kalau nggak salah di C gitu. Kalau di C nanti lebih umum ya akan masuk di sini. Kalau di grup B itu lebih ke grup matematika dan IPA. Begitu. Jadi bisa jadi Bapak ya, Ibu yang mengajar PKN itu akan masuk ke bagian itu tadi ya, bagian dari apa namanya? Masuk di sini begitu. Dan tadi ada guru mapel juga. Yes, Ibu Cendana mapel informatika. Informatika ya. Yes. Ya. Informatika bisa jadi nanti itu akan masuk di materi di kelompok B Bapak Ibu ya. Untuk Bu Cendana bisa jadi kelompok B nanti. Miss Ingrid tolong dicatat ya untuk poin ini karena nanti akan jadi perhatian kami karena kan kalau guru IPA, matematika sama guru informatika itu kurang lebih mirip karena mereka lebih banyak menggunakan logikanya jadi lebih ke scientific, ini lebih pas di kelompok ini nantinya begitu. Baik, terima kasih untuk informasinya yang ke-skip. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Is. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, silahkan. Mungkin ada yang ingin bertanya terkait teknis pelaksanaan camp, apa saja yang perlu dipersiapkan. Seperti itu, silahkan. Untuk camp ya? Yes, benar Pak, untuk camp. Baik, saya akan jelaskan Bapak Ibu sedikit untuk camp ya. Apa saja yang Bapak Ibu persiapkan. Tentu ada beberapa hal yang akan saya share, mudah-mudahan ini bisa, ini portrait ya, saya coba share sedikit apa saja perlengkapan yang harus Bapak Ibu siapkan, mudah-mudahan ini nanti bisa kelihatan ya. Kelihatan ya, Bapak Ibu? Dihadapi atau yang saya dialami oleh Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri. Yang kedua tentu perlengkapan mandi ya Bapak Ibu ya. Kita juga harus bawa ini. Yang ketiga adalah perlengkapan sholat bagi yang muslim. Lalu ini juga penting bawa tumbler Bapak Ibu ya, karena kita akan pasti perlu air, minum air dan kita tentu tidak ingin banyak menggunakan sampah. Jadi kita menggunakan tumbler pribadi. Kemudian adalah buku catatan dan alat tulis ya. Karena kita akan ada materi. Ini penting, pakaian olahraga karena kita ada outbound Bapak Ibu ya, kita main ya, kita ada outbound, oke? Ya, kita sambil belajar sambil senang-senang. Outbound, habis outbound tentu kita ada materi, nanti malamnya juga kita ada barbecue bersama. Ya, makan malam bersama. Lalu untuk pria mohon dibawa dasi Bapak Ibu ya. Pak Taufik jangan lupa dasi ya. Ya, teman-teman yang lain, face wash, sisir tentu dibawa. Ini penting karena kita akan berlatih tentang hal itu. Lalu kemudian untuk wanita tentu ada 2 di sini ya yang kita bagi, yaitu adalah yang berhijab dan non hijab. Untuk yang berhijab mohon untuk membawa perlengkapan hijabnya, hijab daily kerja Ibu ya, bukan hijab daily jalan.
Nanti yang dibawa hijab buat jalan-jalan ya, beda. Yang pakai buat kerja begitu. Lalu pin hijabnya juga pin yang ya kalau ada jarum pentul dan lain-lain silahkan dibawa. Ya tidak juga pin yang ini Bu ya, apa namanya? Yang rame yang buat jalan ya tidak, atau buat pernikahan ya tidak Ibu ya. Lebih ke yang untuk pekerjaan. Lalu sisir, cermin kecil dan face wash. Kenapa kita pakai face wash? Tentu nanti ada terkait dengan make up dan lain-lain, kita perlu juga untuk membersihkan wajah kita setelah kita berlatih. Itu yang non hijab, di sini ada alat make up pribadi tentu yang tetap harus dibawa ya. Sisir, cermin kecil, dan face wash. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu yang harus Bapak Ibu siapkan. Dan terakhir surat tugas ya. Saya lupa, kayak terakhir surat tugas ya, surat tugas. Yang lainnya saya sembunyikan dulu Bapak Ibu ya. Jadi saya bisa baru bagikan apa saja yang harus Bapak Ibu bawa. Saya ulang kembali dari nomor 1, obat-obatan pribadi, perlengkapan mandi, perlengkapan sholat, tumbler atau botol air minum, buku catatan alat tulis, pakaian olahraga, khusus pria ada dasi dan face wash dan sisir. Untuk wanita yang menggunakan hijab, bisa membawa alat makeup pribadinya, hijabnya, sisir, pin, cermin kecil, dan face wash-nya. Sedangkan yang wanita yang tidak menggunakan hijab, boleh membawa alat makeup pribadinya, sisir, cermin wash, dan face wash-nya. Dan jangan lupa surat tugas dari sekolah atau Dinas Pendidikan Kota Balikpapan. Begitu. Nah, ini yang harus dibawa pada saat hari H nanti. Begitu, Bapak Ibu ya. Nah, ini perlengkapan yang harus dibawa. Pak Taufik penasaran ya, di mana campnya? Pak sudah nanya di mana. Pokoknya ini kita jauh Pak Taufik ya. Saya juga akhirnya kita akan ya lumayan ya, gitu. Tempatnya lumayan jauh. Hari ini kita ke tempat yang mungkin beberapa sekolah di sini dekat buat mereka, tapi buat kita jadi jauh nih yang di kota ya. Sekolah yang di ujung nih merasa dekat nih nanti pokoknya. Tapi saya nggak akan bilang ujung mana, pokoknya begitu ya. Gitu. Di IKN ya. Oke, ketemu Pak Jokowi ya, kemarin Pak Jokowi di sana di IKN. Lagi ini Pak Jokowi masih nginep di situ satu hari. Kayaknya hari ini beliau udah pulang deh. Begitu. Ya, itu terkait kegiatan kita nanti ya. Jadi belajar dan senang-senang. Bapak Ibu untuk camp nanti, Bapak Ibu jangan mikirkan RPP ya. Kita udah nggak mikir RPP, kita lebih ke profesional kerja. Oke, gitu. Udah lupakan RPP-nya, lupakan bahan ajar, kita nggak training itu di hari pertama kita ya. Tahun ini tahun yang harus buat saya adalah guru harus senang dan guru juga harus garda depan. Kalau gurunya nggak senang, gimana mau ngajar yang menyenangkan ya? Begitu. Nah, Bu Lili, Lamaro apa Tritif? Pokoknya begitulah ya, gitu. Oke, itu mohon maaf saya belum bisa jawab tempatnya Pak Taufik ya, sama Bu Lili ya. Nanti saya akan keluarkan suratnya di grup. Jadi pantengin saja, lihat saja grupnya nanti. Kalau Miss Ingrid Ibu Ingrid sudah share, nah itu tempatnya ya, gitu. Iya, tambah penasaran camp di mana ya Pak Taufik ya? Mungkin nanti kita bisa tidur di bawah tenda, bisa jadi di bawah ruangan, atau mungkin di bawah bintang-bintang di langit, kan bisa jadi. Di KN bareng Pak Jokowi juga mungkin bisa jadi. Kita tunggu saja nanti pengumuman lebih lengkapnya via WhatsApp grup ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Nah, terakhir Bapak Ibu, mungkin masih ada yang ingin bertanya, boleh langsung atau ingin menanggapi, silahkan. Tidak ada ya. Baik, sepertinya sudah jelas semua Pak Is. Terima kasih banyak sekali lagi atas penjelasannya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang telah menggunakan kesempatan sesi tanya jawab dengan baik. Kami harap informasi teknis pelaksanaan yang dibagikan cukup jelas dan mudah dipahami. Sebelum menutup acara, izinkan saya untuk kembali mengingatkan beberapa hal yang perlu Bapak Ibu siapkan sebagai peserta camp POP. Antara lain yang pertama tadi melakukan pendaftaran ulang dengan mengisi biodata dan upload foto melalui link website POP, nanti akan dibagikan linknya. Lalu yang kedua, mengupload dan membawa 2 surat tugas. Tadi yang pertama surat tugasnya mengikuti kegiatan camp
Lalu yang kedua, surat tugas untuk mengikuti kegiatan POP secara keseluruhan. Di bawah, di-upload terlebih dahulu di website, lalu nanti di bawah saat camp. Lalu yang ketiga, mempersiapkan beberapa perlengkapan camp. Daftar perlengkapannya yang tadi sudah dibacakan Pak Is, nanti akan kami sampaikan kembali secara tertulis via WhatsApp group. Dan biodatanya mohon segera untuk diisi ya Bapak Ibu, karena di hari pertama camp itu kami akan sudah melakukan pengurusan administrasi seperti itu. Oke, sekian informasi dari kami Bapak Ibu. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhirlah pula acara pembukaan dan sosialisasi pelaksanaan POP Guru Sekolah Karya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan atas dukungan yang diberikan, serta terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua atas antusiasme dan kerjasamanya dalam mengikuti program POP hingga tahun ketiga ini. Ya, tahun terakhir kita Bapak Ibu. Semoga di episode 3 ini kita dapat melaksanakan program jauh lebih baik dari 2 tahun sebelumnya. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan dan hikmat-Nya dalam kita melakukan pekerjaan kita masing-masing di dunia pendidikan. Kita akan akhiri kegiatan siang hari ini dengan doa penutup. Bapak dan Ibu bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Demikian Bapak Ibu, acara kita telah selesai. Terima kasih banyak sekali lagi. Namun sebelum Bapak Ibu keluar dari ruang meeting, seperti biasa kita akan foto bersama sebentar. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera, mohon untuk menyalakan. Kita akan foto bersama, akan didokumentasikan. Silahkan. Mungkin Bapak Is boleh bantu capture ya Pak ya. Di sini hanya ada 1 slide saja. Kita yang pertama gaya formal dulu Bapak Ibu. Pasang senyum yang paling lebarnya. Oke. Dalam hitungan ketiga, saya hitung 3. Oh, sebentar. Oke, baik. Sudah siap? Oke. Dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Oke. Take kedua, Mister. Ya. Mr. Is masih mute. Sebentar Bapak Ibu, saya simpan dulu fotonya. Iya, jangan lupa Pak. Nanti hilang. Ya. Oke, kita kedua ya. Yes. 3, 2. Belum. Sabar. Ya, belum. hitung. Oke. Oke, ya. Ya, 3, 2, 1. Oke, thank you Pak Is, thank you juga Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di hari Kamis 2 Maret. Sampai jumpa di camp. Sampai jumpa di camp. Sampai jumpa di camp. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Pak Nur Hadi. Semangat semuanya ya. Semangat. Pokoknya kita seru nih tahun ini. Soleram, anak